Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu lagi dengan Iwan Banaran. Nah, sampai lihat nih, di samping itu sekarang apa? Ini adalah motor terbaru Honda, yakni Honda GT105 yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor buat sampean semuanya. Ini motor CBU dari Thailand dan ini dipasarkan dengan special segmented. Sama seperti apa ini? Karena ini modelnya bebek kel, Cak. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lah ini. Nah, inilah Honda CT125. Ini motor memang beda banget, stylenya, sosoknya, desainnya, ya. Jadi Cak, ini baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor buat pasar Indonesia yang sebenarnya sudah juga dirilis di Thailand, ya. Jadi hanya jeda 1 bulanan motor ternyata sudah mendarat di Indonesia. Ibu akan bahas buat sampean apa aja kelebihan dari motor yang dilabeli dengan CT125 ini. Jadi Cak, CT125 ini sebenarnya sudah pernah dirilis oleh Honda pada tahun 64 ya. Jadi itu sejarahnya. Ini CT125 ini waktu itu ya kalau nggak salah itu CT200. Jadi konsepnya memang model-model bebek semi trail. Nah, untuk yang sekarang ini, untuk yang Reborn, jadi kita sebutnya Reborn, ini memang Honda menggunakan engine yang cukup unik. Engine-nya bebek banget, Cak. Tapi disinilah letak kelebihannya karena engine ini efisien dan juga tangguh. Itu menurut Honda. Nah, yang pertama kita lihat dari depan, Cak. Jadi, kalau kita perhatikan, dari desain lampunya ini sudah menggunakan lampu LED, Kang Bro. Sayang banget kita nggak bisa nyalain ya. Jadi lampu LED ini ada 2 tumpuk, Cak. Jadi yang atas dan bawah. Sepertinya untuk menghidupkan, untuk yang lampu jauhnya mungkin di bawah, lampu dekatnya yang atas mungkin ya, Ibu nggak tahu. Tapi yang pasti bentuknya di sini ada ringnya, jadi ini pasti menyala, kalau dinyalakan pasti menyala. Dan ini disuplai oleh Stanley, ya. Lalu di depannya sini, ini adalah untuk dudukan plat nomor, kemudian di sini klakson. Klakson, dan yang menarik adalah kalau saya perhatikan di sini, Cak. Ini sudah dibekali dengan rubber cover untuk suspensinya. Jadi untuk mencegah adanya itu, Cak, biasa. Kalau ini kan digunakan untuk berterabas ria juga boleh gitu ya. Jadi ini dibekali ini supaya dari tubnya atau dari suspensinya itu lebih awet karet-karetnya. Jadi ini udah standarnya dikasih buat sampean semuanya. Lalu di bawah sini saya akan melihat ada semacam plastik. Ini plastik ya, Cak ya. Plastik dan tempered ABS. Ini menggunakan ABS. Sama gila nggak? Motor 125 cc tapi sudah anti-lock brake system single channel ya. Jadi ini ABS-nya single channel, sensornya sama perhatikan nih ya. Jadi bentuknya dari cakramnya itu modelnya belum gelombang ya, biasa aja. Jadi ada bolong-bolong di sini. Lalu di perangkat remnya disuplai oleh Nissin dan 2 piston punya. Lalu untuk pelek-peleknya, ini peleknya sudah dilabur warna hitam. Saya perhatikan warna hitam, gitu kan. Dan untuk untuk bannya ukuran 80/90 yang pasti disuplai oleh IRC. Terus di sini yang menarik lagi adalah nih, ini dia nih. Nah, ini bagian gila nih fendernya, Cak, atos banget, Cak. Karena ini memang plat, Cak. Platnya tebal juga. Jadi platnya itu tebal dan ini plat hingga ke belakang sini. Tuh, sosoknya, dan sini ada semacam untuk mencegah lumpur nyiprat ke belakang. Jadi ada rubbernya di belakang nih, lihat, perhatikan. Jadi sosoknya begini ya, sosoknya tuh. Sini juga dari sisi fender lagi, kupingnya ya. Jadi dudukan untuk plastik headlampnya. Helmnya ini menggunakan plastik sini pastinya. Terus yang sini plat, ya ini plat. Ini plastik. Lalu di sini juga dilabur, ini sih kayak dari materialnya babet ya, tapi dilabur warna merah. Lalu di sini ada 3 dudukan ya, jadi menggigit lagi, menahan. Dan suspensinya juga yang menarik adalah dia itu ternyata ini ada semacam covernya di sini. Jadi covernya di sini itu dia nempel sebagai dudukan dari kupingan untuk headlampnya. Ya, terus ini ada mata kucing karena ini memang impor Thailand secara CBU oleh Astra Honda Motor. Kita melihat ke atas lagi. Nah, di atasnya ini cukup minimalis. Tapi yang menarik adalah dari bagian ininya, Cak. Stangnya itu tinggi, Cak. Jadi stangnya tinggi seperti ini. Saya perhatikan tuh. Jadi untuk memastikan bahwa motor ini nyaman digunakan, dan lampu juga yang paling unik adalah lampu senya. Lampu senya ini LED, Kang Bro. LED disuplai oleh Mitsuba. Jadi lampu LED-nya tuh nempelnya di stang. Tuh, unik kan? Di stang. Terus ini sudah ada 2 kabel push and pull-nya ya. Di sini juga ada engine kill. Engine kill di sini. Engine kill, lalu di sini ada cover Honda. Dan ini masih biasa ya, kuncinya belum menggunakan model shutter key ya. Jadi ataupun keyless belum.
Dan di sini ada set, sini set, kemudian di sini ada select. Dan untuk konsol speedometernya ya karena kita nggak bisa nyalain ya hanya begini aja Cak, bulat. Oke. Lalu di stang-stangnya juga normal semuanya, Honda banget. Di sini klaksonnya, lalu ini high, low beam, lampu sen kiri kanan. Lalu yang menarik gripnya Cak. Jadi gripnya itu beda desainnya, dia banyak banget kayak tuh lihat. Jadi dia tuh kayak ada ininya nih, ada gripnya. Jadi membuat sampean nyaman. Engine kill tadi, lalu di sini starter. Oke, terus yang menarik lagi di sini, yang paling menarik di sini nih, ini plastik cover ya. Jadi kalau kita perhatikan memang secara sasis bebek banget Cak, bebek banget. Jadi ini semacam apa ya? Kita sebutnya sih cover di sini. Ini sasisnya satu di sini. Ada logo Honda yang klasik ya, logo yang klasiknya lihat nih, perhatikan, ya kan, logo klasik. Dan lalu di sini ada penahan ya, penahan ini dari plat besi ya. Jadi ini ada, nah di sini ada engine covernya. Jadi untuk menahan kalau ada benturan, dilihat. Oke, saya perhatikan. Terus untuk engine-nya ini 6,5 kW Cak powernya dan torsi 11 Nm. Jadi memang efisien. Lalu untuk kompresi juga termasuk rendah, kalau nggak salah di kisaran kepala 9 kalau nggak salah Cak ya. Ini engine-nya lihat nih, masih tiduran. Ini injeksi pastinya, dan yang paling unik tentu saja adalah bagian knalpotnya. Knalpotnya ini sudah model kayak ala-ala trail, jadi ditarik ke atas sampai ke belakang, dan ini sudah ada covernya. Jadi nggak usah khawatir sama kena knalpot ya, karena ada covernya yang akan menahan panas. Jadi ini plat ya, bukan plastik, plat, dan ini pastinya untuk melindungi sampean supaya nggak kena menyengat panasnya ya. Terus di sini saya juga perhatikan di sini ya, ini di apa, engine-nya ini ternyata di cover dengan crankcase-nya, itu di cover dengan plastik. Ini plastik dan ini ada tulisan Honda, ada kisi-kisinya. Oke, 3 baut, dan ini untuk pengisian oli, mungil banget Cak. Dan ini di labur warnanya warna silver. Jadi gitu. Oke, dan footstep-nya ternyata bisa ditekuk Cak. Nah ini modelnya. Dan kalau saya perhatikan sini ada untuk injakan atau tuas daripada rem kaki, ternyata nggak ada karetnya, jadi modelnya kayak gerigi gitu, sporty, kayak trail gitu Cak. Terus ini masih ada starternya, jadi kick starter, nggak usah khawatir, aman. Jadi sampai kalau kemana-mana. Dan di sini juga di sini dilabur warna hitam untuk apa namanya nih, footstepnya ya. Ini bukan footstep sih, ini pokoknya ini untuk covernya ini, dan ini dari Babet bosonya ya. Bahannya dari Babet. Sini ada tulisan CT125 strippingnya. Lalu di sini yang menarik adalah tuh swing armnya ya. Swing armnya tuh modelnya model bukan kotak ya, tapi sedikit membulat. Saya perhatikan di sini. Nih, sini membulat. Tuh. Jadi modelnya unik. Makanya ini motor enteng banget ya. Jadi bobotnya itu kalau nggak salah sekitar 100 berapa ya, itu lupa tadi. Saya lihat deskripsi aja ya. Nah ini untuk rem-remnya. Jadi remnya menggunakan satu piston, belakangnya sudah double disc brake, bukan tromol. Dan suspensinya dual suspension. Dan ternyata juga tidak ada settingan ya. Jadi belum adjuster. Jadi modelnya itu hitam semuanya. Ini ada cover plastik di sini. Ah gitu Cak. Ban belakangnya 80/90. Jadi ban belakang dan depan ternyata sama. Gitu Cak. Terus di sini belakangnya sekali lagi ini bahannya. Bahannya nih beda nih. Kalau yang depan tadi dari plat, ternyata untuk yang ini, untuk yang belakang fendernya dari plastik. Ini ada kepala lagi, mata kucing sekali lagi. Terus kalau kita perhatikan dari sini Cak, ini ada kayak, nah, jadi ada semacam untuk dudukan. Jadi kalau sampai membawa sesuatu, karena ini kan memang motornya dipersembahkan buat sampean yang suka camping khususnya, jadi membawa box-box dan sebagainya akan memudahkan karena pabrikan sudah memberikan di sini. Jadi gitu Cak. Terus belakangnya kalau sampean perhatikan juga di sini, nih belakangnya ini stop lampnya unik, modelnya kotak tapi tengahnya ada buletan, ya tuh ada buletan. Nih kayak gini modelnya Cak. Terus di sini kiri kanannya modelnya juga unik juga, kotak ya 13,6. Kalau ini sepertinya LED punya ya, jadi LED. Oke. Lalu di sini ada kayak biasa Cak,
Jadi ada fendernya tuh ada kayak ya penambahan lagi apa ya nyebutnya pokoknya ono siwiwi nih kak sayapnya meneh nih cak. Jadi gitu ya. Ini dudukan plat nomor. Oke. Kalau kita geser ke sini lagi, ini yang unik lagi adalah di sini ada tuh. Ini apa ya ini cak ya? Sepertinya ini toolkit ini cak. Jadi untuk busi dan sebagainya, untuk kunci pas, oh ya bener kan, toolbox tulisannya toolbox. Nah, dan sini ada tulisan perhatian, jangan bersihkan filter air cleaner sesuai. Nah, oke, jadi memang air cleanernya itu menggunakan yang model sekali pakai ya, jadi gitu. Nah, jadi yang unik lagi sini, ya ini filternya di sini nih kayaknya nih. Jadi nyedot filternya dari sini. Jadi memang posisinya di atas. Ini untuk memastikan bahwa motor ini siap tempur di medan yang susah. Jadi posisi filternya moncongnya ke atas. Jadi untuk nyedotnya biar lebih aman, posisi tinggi. Dan kalau perhatikan di sini juga ini ada, nah semacam kayak apa ya, alur-alur gitu cak. Dan ini plastik biasa, ya model Dove. Sementara di sini CT125 sekali lagi. Dan bentuknya seperti ini engine-nya nih. Nah, di sini ada O2 sensornya, engine-nya tuh, bisa perhatikan begini. Nah, IWB yakin Cak, kalau sampai menggunakan motor ini pasti orang akan bingung, ini motor apa ya? Karena memang dari looks-nya ini beda banget dengan beberapa motor yang ada di tanah air. Jadi dari mukanya, dari kemudian suspensinya, ini model bebek ya, modelnya tuh engine bebek, tapi bagaimana bentuknya tuh kayak model trail gitu Cak. Jadi IWB aja ngeliat, surut ini berani bener Honda, dan memang Cak, ini motor termasuk ada di Thailand. Jadi kalau sampean cari motor yang memang different secara looks, kemudian fungsinya juga tangguh di jalanan yang rusak, ini dari pelek-peleknya aja udah beda. Peleknya menggunakan model pelek ya kita bilang jari-jari. Jari-jari itu memang lebih kuat dibandingkan dengan model-model pelek racing atau cash wheel kalau untuk jalan rusak. Ini cakep sih motor. Kalau sampean mencari style yang apa ya, motor stylish. Nih dari sisi sprocket gearnya, kita lihat sprocket gearnya kurangnya berapa? 39 cak. 39 nih. Wah ini enteng banget. Disuplai oleh RK, oke? Oleh RK. Ini ada standar sampingnya. Kalau lihat sih ada sensor untuk set switch stand ya. Jadi kalau sampean giniin, nah dia akan mati. Nah oke. Ini unik banget dan sampai perhatikan di sini. Nah ini Keihin punya, untuk pengabut bahan bakarnya. Keihin tuh, kelihatan kan? Keihin. Dan inilah sosok dari motor yang baru saja dirilis oleh Honda, yakni Honda CT125 yang pertama kali dirilis oleh mereka pada tahun 1964. Ini sosoknya. Kalau saya lihat, nah kayak gini. Jadi motor ini sudah ready, bisa sampai beli di Astra Honda Motor. Dan memang ini motor dijual secara CBU cak. Kalau CBU ini kan pasti memang apa ya, nggak selalu ready. Jadi Saman memang harus benar-benar inden, biasanya inden, tapi nggak tahu ya ini ready stock atau enggak. Dari atas begini modelnya, sosoknya tuh. Dan yang unik ini nih, joknya cuma single ya. Jadi kalau buat bonceng ya di sini Saman ngebonceng. Ini benar-benar unik sih desainnya. Tuh kayak begini. Nah tuh ya. Dan sebagai informasi, motor ini dijual oleh Honda di angka 75 juta. Saya mesti kaget, busrut 75 juta, gila. Nah ya memang sih cak, ini gimana ya, ini pertama motor CBU, yang kedua memang secara positioning ini segmented. Ini seperti apa ya, Super Cup dan juga Manke. Jadi ini kalau kita perhatikan adalah positioning segmentednya ini. Sama pakai ini, waduh ini unik banget ini, nggak ada di, lihat nih kalau dari sini knalpotnya tinggi banget, tuh posisinya knalpot. Nah, tuh, ya, perhatikan aja nih dari desainnya, very unique. Jadi gitu cak, enteng banget sumpah ini. Ini gelindingnya gampang gelinding nih. Nah. Jadi inilah sosok dari Honda CT125 yang dijual oleh Honda AHM ya, Astra Honda Motor, di angka 75 juta rupiah. Ini sosoknya dari dekat. Sama perhatikan aja, biarkan sorot tuh sampean. Mohon maaf jika mungkin gambar yang kurang jos. Ini ada Honda, tulisannya Honda ya.
Jadi begono Kang Bro. Sama bisa dapat gambaran kan, yang jelas. Nah, jadi bentuknya unik. Ya mungkin gitu sih ya sekilas. By the way, untuk motor GT105 ini hanya satu warna yang dijual oleh Honda, yakni warna merah ini aja. Only red. Jadi gitu, Cak. Nah, sip. Nah, Cak, jadi demikian sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Honda GT105 yang sudah dipasarkan oleh Astra Honda Motor buat pasar Indonesia. Motor ini mungkin sudah ready, mungkin ya, karena dari informasinya official launching itu hari ini. Jadi kalau sampean mungkin mencari motor yang sangat beda dibanding yang lainnya dan juga fungsinya tangguh di jalanan apapun, di aspal ataupun di jalan rusak, mungkin ini adalah motor yang terbaik buat sampean. Dan mungkin dari memang harganya sih nggak terlalu murah karena ini CBU Thailand yang pasti, dan yang istimewa adalah build quality-nya. Build quality-nya jos gandos, apalagi di sininya, Cak. Gila, ini namanya fender yang depan ini berasal dari platnya tuh tebel banget. Dan pastinya ini akan membuat sampean apa ya, bisa dibilang sih nuansa retronya dapat banget ya. Jadi gitu sih, Cak. Mungkin demikian ya sekilas informasi buat sampean semuanya tentang Honda GT105. Kalau sampean suka video ini benar, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean semangat untuk video penting. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.